Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Rizky Auluddin. Saya Nur Samsiah. Saya Rita Ayu Ningtyas. Akan mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia dan Personalia. Penasaran? Check this out. Nah, pokok bahasan kita pada presentasi kali ini adalah pengertian manajemen sumber daya manusia, tujuan manajemen sumber daya manusia, fungsi manajemen sumber daya manusia, kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia, urgensi manajemen personalia dan peningkatan mutu lembaga, analisis problematika dalam manajemen personalia, dan standar tenaga pendidik dan kependidikan dalam manajemen personalia. Langsung saja kita ke pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Baik, jadi sebelum kita mengetahui pengertian manajemen sumber daya manusia, kita harus mengetahui pengertian dari manajemen itu sendiri. Nah, secara bahasa, manajemen itu dapat ditelisik dari 3 bahasa. Menurut bahasa Indonesia, manajemen merupakan suatu proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sedangkan menurut bahasa Inggris, manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur atau mengelola. Nah, dari bahasa Prancis sendiri, itu manajemen berasal dari kata management yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Yang selanjutnya yaitu pendapat dari beberapa ahli. Menurut beberapa ahli, manajemen itu berbeda-beda. Yang pertama, menurut Mary Parker Follett, manajemen didefinisikan sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Sedangkan menurut Griffin, manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Hasan Umar, manajemen itu dapat didefinisikan sebagai 2, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Menurut arti luas, manajemen itu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan dalam arti sempit, manajemen merupakan manajemen sekolah atau madrasah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan program, kepemimpinan, pengawasan atau evaluasi, dan sistem informasi sekolah atau madrasah. Nah, setelah mengetahui pengertian dari manajemen, kita lanjut ke manajemen sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia itu sendiri berasal dari kata sumber daya manusia. Nah, dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris, sumber daya manusia itu berasal dari kata human resource atau itu didefinisikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat didaya gunakan oleh organisasi. Nah, pengertian manajemen sumber daya manusia itu juga beberapa ahli mengemukakan, contohnya Hussein Usman mendefinisikan manajemen sumber daya manusia atau human resource management adalah suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa bagi manusia sebagai individu, anggota organisasi, atau perusahaan bisnis. Sedangkan Sondag Besiagian mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai manusia yang mempunyai unsur penting dalam setiap dan semua organisasi dalam mencapai tujuan dan menyelesaikan tantangan serta kemampuan menghadapi berbagai gangguan baik dari internal maupun eksternal. Sedangkan Gary Dessler mengemukakan human resource management is the process acquiring,
training, appraising, and competencing employee and attending to their labor relation, health and safety, and fairness concern. Yang artinya, manajemen sumber daya manusia adalah proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan, memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan, keamanan, dan masalah keadilan. Masih ada beberapa tokoh yang mengemukakan definisi dari manajemen sumber daya manusia. Nah, apabila kita telisik dari berbagai pendapat di atas, ada kemiripan konsep manajemen sumber daya manusia, yaitu pendayagunaan kemampuan manusia dan kompensasinya, mulai proses rekrutmen sampai pada karir puncak seseorang yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang optimal. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, kita lanjut ke pokok bahasan yang selanjutnya, yaitu tujuan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi. Nah, tujuannya adalah memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif. Nah, untuk mencapai tujuan ini, studi tentang manajemen personalia akan menunjukkan bagaimana seharusnya perusahaan mendapatkan, mengembangkan, menggunakan, mengevaluasi, dan memelihara karyawan dalam jumlah dan tipe. Nah, apabila secara garis besar manajemen sumber daya manusia itu terdiri dari 4 tujuan, yaitu yang pertama, tujuan organisasional. Tujuan ini ditujukan untuk dapat mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Yang selanjutnya adalah tujuan sosial. Tujuan sosial itu ditujukan secara etis dan sosial, merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan meminimalisasi dampak negatif terhadap organisasi. Nah, kegagalan organisasi itu dalam menggunakan sumber dayanya bagi keuntungan masyarakat dapat menyebabkan hambatan-hambatan itu. Selanjutnya yaitu adalah tujuan personal. Tujuan personal itu ditujukan untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya, minimal tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi. Yang terakhir adalah tujuan fungsional. Tujuan ini ditujukan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sumber daya manusia menjadi tidak berharga jika manajemen sumber daya manusia memiliki kriteria yang lebih rendah dari tingkat kebutuhan organisasi. Nah, lanjut ke poin yang ketiga, yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia. Menurut Carrington, fungsi sumber daya manusia itu setidaknya terbagi menjadi 7. Yang pertama, staffing employment. Fungsi ini terdiri dari 3 aktivitas penting, yaitu perencanaan, penarikan, dan seleksi sumber daya manusia. Nah, sebenarnya manajer bertanggung jawab untuk mengantisipasi kebutuhan sumber daya manusia. Semakin berkembangnya perusahaan, manajer menjadi lebih tergantung pada departemen SDM untuk mengumpulkan informasi mengenai komposisi dan keterampilan tenaga kerja saat ini. Maka dari itu, tugas untuk mengantisipasi kebutuhan sumber daya manusia dilimpahkan kepada Departemen SDM, seperti itu. Lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu performance evaluation. Penilaian kinerja sumber daya manusia merupakan tanggung jawab Departemen SDM dan para manajer. Para manajer menanggung jawab utama
untuk mengevaluasi bawahannya, dan Departemen SDM bertanggung jawab untuk mengembangkan bentuk penilaian kinerja yang efektif dan memastikan bahwa penilaian kinerja tersebut dilakukan oleh seluruh perusahaan. Yang ketiga yaitu compensation. Compensation atau reward dibutuhkan suatu organisasi atau koordinasi yang baik antara Departemen SDM dengan para manajer. Para manajer bertanggung jawab dalam hal kenaikan gaji, sedangkan Departemen SDM bertanggung jawab untuk mengembangkan struktur gaji yang baik. Yang keempat yaitu training and development. Departemen SDM bertanggung jawab untuk membantu para manajer menjadi pelatih dan penasehat yang baik bagi karyawan, menciptakan program pelatihan dan pengembangan yang efektif bagi karyawan baru atau yang biasa disebut dengan orientasi, dan karyawan lama yang disebut dengan pengembangan keterampilan. Nah, hal ini terlibat dalam program pelatihan dan pengembangan tersebut, memperkirakan kebutuhan perusahaan akan program pelatihan dan pengembangan, serta mengevaluasi efektivitas program pelatihan dan pengembangan. Fungsi yang kelima yaitu employee relation. Nah, dalam perusahaan yang memiliki serikat pekerja, Departemen SDM berperan aktif dalam melakukan negosiasi dan mengurus masalah persetujuan ini dengan pihak serikat pekerja. Nah, membantu perusahaan menghadapi serikat pekerja merupakan tanggung jawab dari Departemen SDM. Setelah persetujuan disepakati, Departemen SDM membantu para manajer tentang bagaimana cara untuk mengurus persetujuan tersebut dan menghindari keluhan yang lebih banyak. Selanjutnya adalah safety and health. Nah, setiap perusahaan itu wajib untuk memiliki dan melaksanakan program keselamatan untuk mengurangi kejadian yang tidak diinginkan dan menciptakan kondisi yang sehat. Nah, tenaga kerja itu perlu ditingkatkan secara terus-menerus tentang pentingnya keselamatan kerja. Nah, seperti itu. Yang terakhir yaitu personal research. Nah, dalam usahanya untuk meningkatkan efektivitas perusahaan, Departemen SDM melakukan analisis terhadap masalah individu dan perusahaan serta membuat perubahan yang sesuai. Nah, masalah yang sering diperhatikan oleh Departemen SDM adalah penyebab terjadinya ketidakhadiran dan keterlambatan karyawan. Oleh karena itu, bagaimana prosedur penarikan dan seleksi yang baik, serta apa sih penyebab ketidakpuasan tenaga kerja itu diurusi oleh Departemen SDM. Nah, oleh karena itu, hasilnya digunakan untuk menilai apakah kebijakan yang sudah ada itu perlu diadakan perubahan atau tidak. Oleh karena itu, maka Departemen SDM bertanggung jawab kepada seluruh karyawan yang ada dalam perusahaan. Selanjutnya adalah kegiatan dalam manajemen SDM. Nah, dalam sebuah organisasi atau lembaga pasti terdapat suatu kegiatan atau aktivitas manajemen. Nah, kegiatan atau aktivitas manajemen tersebut seperti 1. Persiapan dan pengadaan. Contohnya, kegiatan analisis jabatan yang digunakan untuk mengetahui jabatan yang ada dalam suatu organisasi. Yang kedua adalah pengembangan dan penilaian. Apakah pegawai bekerja sesuai yang diharapkan? Itu merupakan salah satu pengembangan dan penilaian. Nah, yang ketiga, pengkompensasian dan perlindungan. Pengkompensasian dan perlindungan ini untuk memelihara semangat kerja para pegawai. Nah, dan yang keempat adalah hubungan-hubungan kepegawaian. Nah, dapat dibangun dengan memotivasi pegawai, itu antara bawah atasan dengan pegawai. Itu contohnya seperti memotivasi tersebut. Kemudian adalah urgensi manajemen personalia dan peningkatan mutu lembaga. Nah, peran manajemen bagi peningkatan mutu itu sangat penting karena manajemen itu diibaratkan sebagai jantungnya atau penguat suatu aktivitas atau pelaksanaan dalam suatu organisasi atau lembaga. Nah, maka dari itu manajemen itu sangat penting bagi suatu organisasi atau lembaga. Ada dua problematika manajemen personalia. Yang pertama,
rekrutmen dan loyalitas pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik setiap tahunnya ada yang resign atau mengundurkan diri, sehingga sekolah terus menyaring dan merekrut tenaga pendidik baru. Adapun pemecahan masalah problematika tersebut dengan 1. Kontrak habis, perlu dibuat surat perjanjian kerja di awal untuk guru pendidik dan tenaga kependidikan. 2. Perlu dibuatkan SK kepala sekolah dan SK yayasan setiap pergantian tahun akademik. 3. Sekolah membuat buku peraturan kepegawaian yang berisi ketentuan-ketentuan dalam bekerja. Problematika selanjutnya, pembinaan dan pengembangan SDM atau soft file, pendidik dan tenaga kependidikan. Kurang berjalannya pembinaan dan pengembangan SDM bagi pendidik dan tenaga kependidikan dikarenakan padatnya aktivitas sekolah yang full day school, sehingga sulit untuk mencari waktu dan menjadikan sebagai rutinitas. Adapun pemecahan masalah problematika tersebut dengan 1. Sebaiknya diagendakan pelatihan dan pengembangan untuk guru pendidik maupun tenaga kependidikan secara rutin. Kedua, mengontrol, memonitoring, dan mengevaluasi kinerja pendidik dan kependidikan dalam sebuah instrumen yang dilaporkan secara berskala. Standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, Permendikbud nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Sebagai pendidik yang profesional, setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional dan memiliki sertifikat pendidik. Pada lampiran UU nomor 16 tahun 2007 dijelaskan bahwa guru sebagai tenaga pendidik harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma 4 atau sarjana S1 dalam bidang pendidikan SD atau MI atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Sedangkan standar kompetensi yang harus dimiliki guru meliputi kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional. Yang kedua, Permendikbud nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah. Pada lampiran Permendikbud nomor 13 tahun 2007 menjelaskan bahwa kualifikasi kepala sekolah terdiri dari kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. Kualifikasi umum yang harus dimiliki meliputi 1. Memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. 2. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. 3. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing. 4. Memiliki pangkat serendah-rendahnya 3 atau C bagi pegawai negeri sipil PNS dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. Sedangkan untuk kualifikasi khusus dijelaskan bahwa kepala SD atau MI harus memenuhi kualifikasi. Yang pertama, berstatus sebagai guru MI atau SD. Yang kedua, memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD atau MI. Yang ketiga, memiliki sertifikat kepala sekolah SD atau MI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Adapun dimensi kompetensi yang harus dipenuhi meliputi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan tentang penjelasan manajemen SDM atau personalia. Kami dari kelompok 6, ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.